Irangel. So langsung aja kita move on karena pesawat sudah mengudara di atas Irangel. Jadi silahkan Flowolfie dan juga Propasta. Terima kasih Dona Fiska, kita akan langsung melanjutkan gaspol begitu saja karena pilotnya udah gak sabar lagi. Jadi langsung kembali lagi di OG Map. Ini dia game kedua atau game ketiga untuk di hari yang terakhir. Back to the OG Map, Irangel. Yes, kembali menuju ke arah Irangel setelah winner-winner chicken dinner yang begitu baik oleh tim Boom. Dapatkah mereka kembali memaksimalkan dan semoga bisa memaksimalkan kembali Irangel kita yang kedua. Tampaknya dari arah pesawat pun cukup pelit kali ini. Dari bagian-bagian Milpau sampai dengan Primors tentu menyulitkan tim-tim yang akan turun di bagian utara. Tapi bagi tim Indo Pride kita, tim dari Indonesia Boom sangat terbantu dengan arah pesawat ini. Yap. Yang membantu berikutnya kalau misalkan Circle membuat Milta ada di bagian tengah, itu udah pasti bakal membantu banget untuk pergerakan dari Bumi Sport sendiri. Tapi Bumi Sport mereka harus fokus karena masih ada 4 match lagi yang harus mereka lewatin, termasuk match yang kita lihat untuk saat ini. Jadi jangan jumawa dulu, tahan rasa jumawanya, kita dukung Bumi Sport dengan totalitas, dengan hati kalian. Hashtag Indo Pride, hashtag Gaspol, hashtag Hungry Beast. Jangan sampai hilang dari kolom live chat dan pastikan berikan 1 like dengan perumpamaan 1 like adalah 1 doa untuk Indonesia juara. Iya, kita terus memberikan dukungan, kita mendoakan juga bagi Boom, tim yang kali ini masih sangat punya chance untuk merebut title juara perdana kali ini. Iya. Dan tadi yang ini rematch game sebelumnya kah? Rematch kah? Zonanya sama persis. Zonanya sama persis kayak Irangel sebelumnya. Cuma pesawatnya lebih pelit lagi. Iya, hanya perbedaan dari flight pad-nya aja, tapi zonanya serupa. Nggak sama-sama persis banget lah, tapi serupa dengan Irangel sebelumnya. Kata Boom, gue ambil tempat yang sama lagi deh. Kata tim lain, nggak, gue duluan yang ke sana. Tapi Boom kalau, ini bagus untuk Boom ya, karena kan tadi mereka berhasil rotasi dengan aman. Harusnya kali ini mereka bisa mengulang rotasi tersebut dan optimal masuk ke arah zona. Tapi pertanyaannya apakah dengan cara yang sama akan maksimal walaupun dari segi circle-nya serupa? Itu dia yang kita bakal tunggu nanti jawabannya. Reputation tidak menjadi sebuah hal yang baik, Flo. Harus ada perbedaan yang mereka lakukan supaya nggak kebaca sama tim lain. Oke. Nih, siapa ya? Playboy. Soalnya namanya nggak muncul nih semua. Ya ini gue nggak tahu nih. Wah salah bang. Salah bang, sejak kapan Playboy masuk ke itu maksud dari player-player kan kaca-kaca kan dia kan? Oh bener, gara-gara tadi disatuin semua dalam satu layar, jadi agak sedikit berantakan plottingannya. Tapi S2G membuka keran eliminasi mereka dengan cukup early, cukup awal untuk mendapatkan pemain dari arah tim RCB. Oke, tampaknya dari tim S2G kali ini langsung mendapatkan 1 pemain yang sedang bertamasya sendiri ya. Coba untuk berenang tapi ketangkap dan bahkan 2 pemain langsung dikantongi oleh mereka di awal-awal. Kurang legit apa? Kurang enak apa di awal-awal? Nikmat apa yang didustai oleh S2G untuk 2 elim? Bahkan Bluezone baru bergerak gitu, tapi mereka udah ngedapetin 2 elim. Langsung di awal-awal ya, langsung di awal-awal. Dan tampaknya kita bakal lihat dari Boom pun mereka cukup aman, tidak terganggu oleh apapun, tidak terganggu oleh siapapun, dan zona pun sama seperti game sebelumnya. Jadi harusnya mereka tidak pusing untuk rotasi di awal-awal permainan. Sedangkan untuk beberapa tim lainnya belum terpantau juga apa yang mereka sedang lakukan. Tapi so far hanya S2G lah yang nge-pick off lawan-lawannya di awal-awal. Yep, S2G karena memang tadi agak sedikit bentrok mungkin dalam perihal memperebutkan vehicle. Dan ataupun tiba-tiba papasan di arah parasute tadi dan nggak mau dilepas sama S2G-nya sendiri. Dan Falcon kali ini mereka mengamankan bagian Nova Neproye. Tidak dilepas ke arah tim lain, mereka memanfaatkan dengan adanya flight pad yang pelit. Membuat mereka turun di second drop mereka di bagian Novo. Tidak ada gangguan juga dari tim lain karena memang tim-tim ini masih cukup nyaman untuk early game kecuali RCB udah keculik 2 pemain. Dan tadi seperti bahas sama Dona gitu, kemanakah papan tengah ini? Ini papan tengah udah kayak film Ghost Ship tuh lo. Kenapa tuh? Bagian deck tengahnya tuh udah hilang dengan tiba-tiba. Raib tiba-tiba udah tinggal di bagian depan sama atasnya doang. Karena kan di game sebelumnya benar-benar rata barengan mereka kan. Yes. Rata berderet, rata bebarengan. Sehingga membuat papan atasnya semakin jauh dan papan bawahnya semakin mendekat ke arah papan tengah. Yes. Meskipun belum ngejar. Dan itulah yang tadi membuat game barusan sebenarnya bahaya untuk tim-tim yang di papan tengah yang tadi masih punya chance mengejar, malah makin tertinggal jauh dengan top 4. Ya, ini malah membuat papan atasnya semakin seru untuk disaksikan karena dari reject ke arah Alpha 7 juga hanya terpaut 11 total poin saja. Terus yang membedakan Alpha 7 sama Bumi Sport ini kembali lagi kita ingatkan total poin mereka sama. Tapi yang membuat Alpha 7 ada di atas Bumi Sport adalah jumlah chicken Alpha 7. Lebih banyak daripada Bumi Sport. Iya, kita bakal lihat juga tampaknya dari tim Boom ya. Dengan mereka sudah mengejar poin-poin yang tertinggal, mengejar ke top 3, bahkan bisa dibilang top 2 ya. Kalau tidak menghitung WCD saja, hanya menghitung poin. Ini chance bagi tim Boom yang sangat luar biasa. Sayang aja dari tim RC. Tiba-tiba kembali
bermain dengan luar biasa di game kedua. Iya. Alpha 7 pun gak kalah luar biasa meskipun placement yang gak terlalu maksimal. Tapi fight mereka, even mereka rata pun itu pasti menaikkan mental mereka. Karena mereka meratakan berapa tim yang di rumah itu? Kayak 4 tim, 5 tim ya? Seven kayaknya dia nabrak, dia retake, dia berhasil, ada yang nabrak, dia menang juga. Terus dari arah Falcon juga walaupun dibantu sama itu ya kurang lebih 3 tim lah. 3 tim ya? 3 tim lah yang berhasil di clearing oleh tim Alpha 7 tadi. Ya, itu pasti naikin mental mereka. Iya, pasti. Dan poinnya memang gak terlalu maksimal secara placement, tapi elimnya tinggi banget tadi. Dan tampaknya kita bakalan dari Nova, mereka pun sudah mencoba untuk melakukan sedikit pick off di awal-awal. Tadi nge-pick off pemain dari IAC, belum terpantau secara jelas. Oh, ini udah muncul nih Rogu, yang langsung ketangkap juga oleh pemain-pemain dari Nova. Ya, sebenarnya kalau kita lihatin dari beberapa tim ya, mereka masih template dengan playstyle yang mereka lakukan di Erangel sebelumnya, di mana Nova ngambil tempat ini tadi kalau nggak salah, di game sebelumnya Order yang memisahkan diri di bagian compound lain, di arah setup yang dilakukan oleh tim Nova. Tapi IHC tadi terpantau satu anggota mereka sedang ter-takedown. Dan kalau kita ngomongin tim yang paling agresif loh, yang tercatat di data gue di sini ada 4 tim. Reject, Alpha 7, Boom Esport, dan juga Nextruya. Kenapa gue bilang ini 4 tim yang menurut gue agresif berdasarkan data yang gue catat? Karena 4 tim inilah yang sudah menyentuh kurang lebih 70 elim dari 13 match yang sudah mereka mainkan. Bahkan sebelum hari ini mulai, Boom pun masuk dalam jajaran tim paling agresif. Top 4 juga. Karena hanya mereka yang dapat mencapai 60 elim kan? Betul. Sekarang mereka tembus ke 70 elim nih. 77 malah sekarang Boom Esport. Oke, nambah Paling cukup tingginya banyak. Reject 79, hanya terpaut 2 elim antara Reject dan juga Boom Esport. Oke, tapi memang dari RC mereka bisa dibilang jauh lebih konsisten ketimbang dengan permainan dari tim Boom ya. Meskipun Boom bisa dibilang cukup meledak juga dengan cukup boom juga ya. Ya, Boom. boom banget ya. Boom Betul. banget. Dan yang gue suka sebenarnya respect dari Boom dan juga Reject, karena tadi 2 tim yang tersisa kita lihat ada POV ketika pemain dari Reject menghampiri booth dari Boom Esport untuk mungkin sedikit melakukan cicat. Congrats sudah ya. Ya kayak congrats atau kayak lu tadi di mana sih kok nggak kelihatan dan segala macamnya, ya itu wajar sebenarnya terjadi juga. Karena kita tahu dari Boom Esport juga tim yang cukup pandai dalam membentuk interaksi dengan tim-tim lain. Benar, tapi tentu dari tim Boom Esport juga bisa dibilang newcomer di kancah global. Yap. Tapi terlihat mereka ya cukup di-respect juga oleh tim-tim lain, saling nge-respect juga, dan itulah kompetisi gitu Pasa. Malah menurut gue dari Indonesia sendiri, tim Indonesia ya sejauh ini adalah negara yang dilihat dan cukup banyak mendapatkan spotlight dari region lain. Terutama kalau kita ngomongin dari prestasinya Indonesia dari 2 tahun belakangan ini gitu. Bahkan dari PMSL sendiri, 3 season PMSL championnya selalu dari Indonesia, 2 kali dari Alter Ego dan 1 kali dari Boom Esport kemarin. Ini yang akhirnya menjadikan sebuah pembuktian gitu bahwa ada perkembangan dari tim-tim Indonesia. Selain memang karena sebuah keuntungan juga karena Indonesia mendapatkan jumlah slot partnership terbanyak di antara tim Southeast Asia yang lain. Tapi baik lagi, banyaknya slot tidak menjamin juara. Betul, betul. Gue setuju akan hal itu. Cuman ya menjadi sebuah keuntungan juga lah. Karena kan bisa kita lihat juga kayak Boom pasti bakal lebih hafal dengan gaya main dari tim-tim Indonesia yang lainnya. Hanya tinggal melihat dari beberapa tim yang lainnya juga. Walaupun terkesan gampang tapi kan itu cukup sulit untuk mereka lakukan. Iya. Kenapa kita bilang gampang? Karena kita bisa ngelihat positioningnya seperti apa, playstyle-nya seperti apa secara gamblang. Kita kan bisa ngelihat tim lain di sini deketan sama inilah player yang main. Sini kosong nggak ya? Kita kan enak nonton. Betul. Ini tim kenapa sih malah rotasi ke tempat yang rame? Emang nggak bisa lihat apa kalau tempatnya rame? Ya nggak bisa dong. Nggak bisa. Kita kan penonton enak lihat map seperti ini gitu. Kalian mau tahu fun fact lagi? Kalau misalkan player tiba-tiba ngintip ke layar map, itu sama panitia langsung diputer kursi. Diputer nggak boleh. Diputer, main gyro berlebihan aja, diputer kursinya biar ngadepnya ke depan 180 derajat depan aja. Betul, demi menjaga fair play. Betul. Jadi memang untuk player-player tidak ada celah ketika mereka ada di stage untuk nyontek gitu. Yap. Dan itu memastikan semua tim bermain secara fair juga. Wih, Boom. Tapi kita ngomong-ngomong fair, Boom tampaknya sedikit melakukan trik-trik yang luar biasa nih Pak. Magic nih. Bro? Tiba-tiba ada di tengah-tengah zona. Apakah ini namanya rotasi goib? Ini kayak tim secret pada masanya nggak sih yang NB. tiba-tiba langsung di tengah. 4AM. 4AM juga, 4AM juga. Tapi kalau kita berbicara singkat untuk yang lebih dekat di sayanya, Secret yang sering melakukan rotasi gaib pada masanya. Di tahun 2019, di tahun 2020 ketika ada Matoy dan tidak ada Matoy juga, tapi adanya Matoy membuat Secret punya rotasi yang lebih gaib lagi pada masanya. Dan sekarang terjadi di Boom Esports. Ini juga masih agak dejavu nggak sih? Kayak zaman-zamannya Svavel masih di Boom Esports. Iya. Rotasi-rotasi gaib yang dilakukan sama Boom juga pernah terjadi pada kala itu. Tiba-tiba masuk aja. Tiba-tiba center circle aja. Dari pinggir circle tiba-tiba di center. Tim yang di center pun masih kayak pas lagi lewat kena knock nih. Lah kok ada Boom di tengah? Makanya. Dari bukan tim ini dari Milta ya, kok udah bisa nyampe tengah-tengah circle aja. Tapi what happened dengan K?
dia kayak bingung gitu loh pas. Nggak, lebih ke arah pelangap pelongo sih bro. Tiba-tiba masanya lo nggak sadar ada pemain-pemain di HC gitu loh. Dengan tenangnya mobil dipelanin, mau parkir tanpa memprediksi dan tanpa mendengarkan langkah-langkah kaki yang ada di kompon tersebut. Iya, tadi gue bingung sih kayak, dia pasrah aja loh pas. Bannya pecah, dan di spray dia kayak, udahlah, rata-rata deh gue. Terus temennya yang di seberang rumah juga, ya temen gue rata juga dah. Oh, mati. Ada orang guys, kita put balik ke tempat lain. Kayak udah gitu aja gitu untuk melihat kayaknya hilang karena Kata-kata simpel pas, dijual sama temennya. Aman nggak? Mati gua. Ya udah nggak aman berarti. Cari jalur yang Bro, lain lagi. lu cari dong masuk ke ngecek rumahnya. Mau ngecek gimana nih? Tabrak aja. Ternyata. Pas tabrak, ya ada orang. Oh ya sip, thank you bro ya. Soalnya kayak menurut gua ya, itu movement yang aneh untuk orang yang melakukan pengecekan. Untuk seorang scouter. Kan bisa di atas muter ya kan? Betul. Kayak kok tiba-tiba lu bisa parkir dengan tenang tanpa memikirkan adanya HBD dari tempat tersebut. Gue gak ngerti apa yang dilakukan sama Keita tadi, tapi ya udahlah ya, ada show must go on juga. Dan ternyata sekarang meningkatkan harga tanah di arah Gergopol. Ya, tampaknya harga sudah naik. Sudah ada beberapa penghuni-penghuni baru yang mengisi area apartemen juga rumahan sekitarnya. Tapi sementara kita bakal fokus ke beberapa penghuni yang masih tinggal di daerah pantai. Ya, ini tampaknya dari DW dan juga RC nih. tim-tim santuy ya, tim-tim senja, tim-tim santuy yang masih berada di bagian bibir pantai atau berada di sekitaran pantai. Reject memantau setiap gerak-gerik tadi yang dilakukan oleh tim yang ada di bawah mereka, Dead Wolf. Tidak ada komit yang mereka lakukan, lebih memilih untuk bermain objektif karena memang kompon mereka sudah ditinggalkan oleh zona yang baru lagi, zona yang ketiga. Dan perlu dicatat, circle seperti ini kekuasaan banget dari Vampire. Ya, tapi dari Vampire ya. Berapa lama mereka bisa nahan? Datangnya RC, datangnya juga Zebra, datangnya Alpha 7. Nah, tim-tim lain tentu akan membuat mereka sedikit kesulitan dengan menghadapi semua tim-tim lain. Tapi sayang sekali Flyboy harus tertangkap meskipun berapa knock menuju ke arah Alpha 7. Tapi dari Boom terus dibombardir berbagai peluru dari berbagai tim-tim yang berbeda. Alpha 7 sudah melakukan revive juga. Kondisi menjadi 4 lawan 3. Tapi kembali ada knock yang terjadi di Alpha 7. Tampaknya ada yang ke-pick off oleh Hafiz. Itu, yang nge-split Seberang tadi, dia. ditabrak oleh tim Hafiz. Langsung dieksekusi 3 lawan 3 antara Bumi Sport juga Alpha 7. Jarak mereka berdekatan, hanya berbeda rumah saja. Revive juga dilakukan oleh Bumi Sport dan berhasil tadi. Sama-sama mendapatkan knockdown dan untungnya hanya kehilangan satu dari Bumi Sport. Yang knock tadi tidak sampai dipulangkan juga. Flyboy yang lagi-lagi menjadi korban untuk Bumi Sports. Ya, tapi untungnya dari Boom masih bertahan dengan 3 member mereka. Area posisi rumah yang cukup baik juga. Membuat mereka harusnya bisa bertahan cukup lama di game kali ini. Berpindah menuju ke arah tim Falcon. Mereka sudah mengantongi saat ini ada 3 poin elimination yang pastinya bakal sangat berharga. Boom, Alpha 7 tampaknya terpaksa menjadi tetangga yang mungkin tidak terlalu akrab satu dengan lainnya ya. Tetangga tapi tak akur. Tidak akur, betul. Tampaknya dari Boom pun sudah menunggu pergerakan dari tim Alpha 7. Terlihat dari Boom senjata yang mereka punya nggak terlalu maksimal. Kayak rotasi fast banget. Yap, bener-bener fast rotation dilakukan sama Bumi Sport. Makanya kita bilang kayak rotasi gaib karena memang looting cepat, rotasi cepat, kontrol zona dengan cepat, itu yang dilakukan sama Bumi Sport. Asal jangan pulang cepat ya. Karena berbahaya cuy, pulang cepat sama dengan tusun. Itu yang tidak kita inginkan terjadi di Bumi Sport. Ya, tapi ya so far Boom masih bertahan. Meskipun dengan peralatan dan perlengkapan yang seadanya aja. Ya. Tapi at least satu, bertahan. Dan gue sebenarnya suka sih yang dilakuin sama Bumi Sport juga Alpha 7 ini. Mereka kayak ibaratnya lagi gencatan senjata dulu. Karena kalau mereka melakukan commit fight di antara 2 rumah ini atau 3 rumah ini. Pasti bakal ada third party yang bakal mengganggu mereka. Entah dari medium range, long range, atau akan ada yang langsung tabrak menuju ke mereka. Kalaupun ada yang nabrak, paling berpotensi adalah Hafiz, bukan IHC. Agak-agak sama tuh kalau dilihat dari jauh logonya ya. Yep. Tapi Hafiz kayaknya akan tetap di posisi mereka untuk sementara ini. Karena mereka juga bisa mengontrol bagian tebingnya. Yang minus dari tempatnya menuju ke Alpha 7 adalah mereka nggak bisa leluasa untuk bergerak ke pinggiran tebing seperti yang dilakuin sama tim Hafiz. Iya, tapi memang terlihat ya dari tim Alpha 7 juga dari Boom. Mereka tahu bahwa kondisi mereka ini cukup sulit. Mereka akhirnya menjadikan lawannya teman dulu sementara waktu. Iya. Ibaratnya kalau kita fight, kita berdua pulang nih, third party. Lebih baik kita berdua damai dulu, kita nge-clear lawan. Bukan dalam arti mereka itu ibarat janjian buat teaming gitu ya. Tapi lebih ke pengertian bersama bahwa gue nggak bisa lawan lu nggak bisa lawan gue, karena kita bakal sama-sama rata. Ya, mending kita gencatan senjata, fokus clear lawan dulu yang lain-lain, baru kita saling beradu yang menang ya udah aman. Tapi ini PR berikutnya nih, karena Hafiz ada potensi untuk menabrak menuju ke arah Boom ataupun menuju ke arah Alpha 7.
Compound yang dimiliki oleh kedua tim ini sekarang ada di bagian ujung dari zonanya dan ternyata Alpha 7 bakal memotong pergerakan dari Hafiz. Satu berhasil diamankan ketika mereka melakukan sebuah pergerakan. Ada tembakan balasan satu tertekan juga dan ini momentum sebenarnya dari Bumi Sport kalau mereka ingin menjadi third party. Satu sudah diamankan, tapi Frenzy juga tumbang. Hafiz bisa mendapatkan pemain dari Bumi Sport. Satu dari Bumi Sport berhasil terculik. Ternyata ada yang touchdown dari arah tim Hafiz ke arah pinggiran tebing. Oke, tapi kita bakal lihat dari Poundbeat mengupayakan sebuah knock dengan granat ya. Sayang sekali belum menemukan target yang dia incar. Tapi dari Boom, tampaknya mereka nggak cuma jadi lawan temen, tapi nyari kesempatan juga. Cari chance untuk melakukan knock terhadap lawannya. Ya, untungnya revive-nya juga berhasil dilakukan sama Bumi Sport. Alpha 7 kena knock 1, Bumi Sport kena knock 1 dan dua-duanya dilakukan oleh tim Hafiz dan untungnya yang ter-takedown dari Bumi Sport masih bisa di-up kembali, masih bisa diselamatkan kembali. Tapi ROW kedatangan tamu yang tidak mereka undang, compound bawah mereka ditempati oleh S2G. Tapi bingung gak ya dari Hafiz? Kok gue maju, yang nembakin gue 6 orang ya? Ini timnya sama apa beda sih? Ini tim kan 4, kok yang nembak 6 ya? Kayaknya yang halu gak cuma kita di Miramar, tapi Hafiz juga halu di Irengel yang kedua dari game yang ketiga. Dan Next Ruya kehilangan satu anggota mereka menjadi santapan dari tim Nova. Nova juga sudah mulai berburu eliminasi. Sejauh ini sudah ada 4 eliminasi yang dikumpulkan oleh tim Nova. Ya, tapi lihat dari RW, apakah mereka mengendalikan area hospital saat ini dan dari tim Next Ruya. Mereka pun terpaksa harus pulang ke arah lobby di posisi ke-14. Dan setelah tadi mereka sempat punya chance bertahan di top 3, tampaknya sejauh ini turunlah kondisi mereka di papan skor kita. Yap, dan ini dia tim yang dari tadi nggak banyak kesorot di Erengel sebelumnya. Saatnya mulai tersorot pemain-pemain dari Zebra Master melemparkan granat menuju ke arah di Pleskia. Di Pleskia masih berada dalam rumah yang masih cukup aman walaupun mendapatkan jangkauan dari arah Zebra Master. S2G ternyata nge-split ya. Mereka ada 2 orang yang ada di bagian rumah roti ini dan ada 2 orang lagi yang ada di bawahnya hospital tadi. Ya, tapi terlihat juga dari Zebra Master ya. Mereka pun saat ini posisi cukup enak kalau secara location. Tapi belakang mereka, depan mereka, kiri kanan mereka semua ada lawan yang berarti mereka kali ini benar-benar lock di posisi saat ini. Yang berarti mereka harus maju sedikit lebih jauh masuk ke arah zona. Tapi ketika mereka step out dari bagian hospital, mereka akan disambut oleh berbagai tim. Gue lebih khawatir buat zona berikutnya sih. Next zone-nya. Kalau utara banget, Boom aman. Kalau ke utara emang Boom aman, tapi dengan posisi Boom di bagian pinggiran circle, komponen mereka kayaknya nggak bakal aman kalau misalkan zona berikutnya bouncing. Kalaupun mendonat ini bakal merepotkan banget buat Bumi Sportnya sendiri. Harus ada timing yang tepat antara Alpha 7 ataupun dari Bumi Sport yang bakal bergerak terlebih dahulu. Dan itu pun kalau nggak diganggu sama tim Hafiz. Oh, Hafiz berenang. Hafiz berenang, berarti pengganggu di bagian backline udah clear. Ini hanya permasalahan antara Boom dan juga Alpha 7 yang akan gontok-gontokan, yang akan mendapatkan timing untuk bisa masuk ke arah zona yang kelima nanti. Dan yang ternyata terlihat di plus punya potensi juga untuk mengganggu pergerakan di antara Alpha 7 atau Bumi Sport. Lu maju kecepatan, lu kalah. Lu kabur telat, lu di gatekeep. Iya. Ini kondisi untuk Boom dan juga Alpha 7. Betul. Timing di sini harus perfect. Dimana Boom bisa tarik kakinya Alpha 7 tanpa mereka kena gatekeep. Bisa nggak ya? Boom ambil vehicle, ambil rumah ujung tuh. Kosong soalnya, kita tahu itu rumah kosong ya. Display tapi. Iya. Kita tahu rumah itu kosong dan Boom belum tentu tahu rumah itu kosong. Nah, even mereka tahu pas, gak bisa lewat. Dari DK. Dia nggak bisa nembak blow off angle tapi granat cuy. Ini yang berbahaya karena mobil dari Bumi Sport juga sudah mulai dihancurkan satu persatu dan Alpha 7 sudah membuka inisiasinya terlebih dahulu. Ini juga tumbang. 2 tumbang dari Bumi Sport, 3 last man standing revive. Akan dilakukan dengan cepat, jangan sampai rata Bumi Sport dan Bumi Sport dipulangkan ke arah lobby. Alpha 7 mempertahankan peringkat mereka di peringkat yang kedua. Sementara ini karena mereka berhasil melengsarkan Boom Esports di circle yang kelima. Yes, fight yang krusial bagi kedua tim dan sayang sekali perwakilan Indonesia kali ini harus pulang tanpa membawa poin. Tapi nice try bagi tim Boom. Game sebelumnya sudah chicken, paling tidak mereka masih punya pegangan poin yang secara rata-rata tinggi banget tuh hari ini. Iya. Kita masih menunggu juga untuk update circle-nya next bakal seperti apa. Tapi Nova akan menghadapi ROW, sudah ada di bagian bukit sekitar hospital ini. Through the smoke dilakukan, naik menuju ke bagian mobil. Tapi Alpha 7 di bagian lain juga bisa mendapatkan pemain dari tim Vampire. Swipe ditumbangkan begitu saja, ROW sudah mulai maju 2 baginya. 1 baginya 2 orang bakal digerakkan begitu saja dan 1 orang tumbang. Gua nggak ngerti yang dilakuin sama pemain-pemain sama ROW. 2 orang naik bagin, robos begitu aja, Slonong Boy ngadepi Nova. Yang dilawan Nova. Apa yang terjadi dan ROW tampaknya harus kehilangan 3 anggota mereka setelah tadi play mereka
yang eksekusinya sedikit unik ya Pak ya. Itu eksekusi yang sangat gue pertanyakan yang dilakukan sama ROW. Entah eksekusi atau di spread move yang dilakukan oleh pemain-pemain dari ROW tadi. Karena mereka nggak punya ruang, nggak punya waktu lagi untuk berlama-lama di posisi tersebut. Tapi Zebra, mereka masih punya waktu untuk bisa mengganggu pergerakan dari S7. Bakal dipantulkan Ground yang berjuka Raventi yang begitu kecil. Dipantulkan begitu saja namun tidak mendapatkan splash damage sama sekali. Malah tiba-tiba satu persatu pemain mereka diamankan oleh See You Later. Ya, tampaknya dari S2J ingin mengejar poin-poin yang dimiliki oleh tim Boom. Saat ini mereka hanya butuh 4 poin tambahan untuk mengejar dan menempel ke arah tim Boom. Spray down dari Zebra Master menuju ke arah lawan yang belum menemukan targetnya juga. Dan tampaknya dari Alpha 7 setelah meratakan Boom, mereka pun harus rata pulang ke arah lobby dengan 124 poin total. Tanpa poin placement yang mereka dapatkan karena mereka finish di peringkat yang ke-10. Berarti 124 poin seperti yang dibilang sama Wolfie tadi, tidak ada tambahan poin placement. Dan S2G dipulangkan juga. Top 5-nya nggak berubah sementara ini. Tapi dari RC bisa menjauhkan lead yang mereka miliki. Tapi sebelum kita bakal bahas RC, tampaknya dari Falcon pun harus berhadapan dengan tim Nova yang langsung mengambil area pinggir zona. Knock demi knock terjadi, tapi dari tim Falcon mereka juga berhadapan dengan tim Deadpool. Dari sisi belakang, three-way showdown terjadi antara Dewe, Nova, dan juga Falcon yang saat ini Falcon masih bertahan dengan satu pemain lagi. Lung di belakang area lobby. One-on-one situation antara Dream Nova dan juga Falcon. Tapi Nova pun harus pulang ke arah lobby dan tiba-tiba 3 tim tersisa. Pengikisan massal terjadi. Gak cuma kita yang kaget, host kita juga melongo barusan karena kok tiba-tiba tinggal 3 tim dari 9 tim, tiba-tiba tinggal 3 tim karena semua chaos, semua perang, semua ingin mendapatkan tempat yang enak. Bahkan mungkin bakal menjadi 2 tim yang tersisa karena sekarang tinggal battle antara Yavish dan juga Vampire. Dan yang menjadi penonton adalah Reject. Ya, tampaknya kita bakal lihat dari tim Hafiz bakal coba fight dengan tim VPE dan Reject bakal nonton dan menunggu siapa yang akan menang dari kedua tim ini. Bahkan lihat mereka nggak masuk zona pasta. Dua tim ini nggak masuk zona. Jadi RC sebenarnya tinggal maju dan hadang zonanya. Iya. Ini hanya tinggal mengontrol zonanya saja, tapi lihat bom-bom kar dari Vampire. 1 terlindas, 2 terlindas, dan sebentar lagi rata. Hafiz dipulangkan dan Reject kembali lagi bisa bertahan di top 2. Oke, Vampire kembali di hari terakhir semua turnamen. Pasti mereka langsung on fire banget. VPE bakal coba menemukan celah gimana mereka bisa masuk ke zona dan melakukan setup untuk perang dengan tim RC. Reject Scarlet yang pasti bakal menunggu pergerakan mereka. Tapi dari RC, lihat mereka begitu sabar. Mereka bahkan mengirim 1 player ke high ground untuk memantau pergerakan dari VPE yang bakal sangat-sangat open. YOLO, Swipe bergerak, Swipe mendapat gundukan, Swipe masih aman. 1 persatu touchdown, mobil berikutnya juga touchdown. Nuzi ditinggalkan di arah belakang, tapi lihat dari Reject mereka sudah mengirimkan anti-flanknya di bagian sebelah kanan. High ground control di arah sebelah kanan, tapi ini nggak masuk ke dalam zona. Harus berpikir lebih keras lagi Reject untuk bisa menghalau pergerakan dari tim Vampire. Sarah akan ditarik mundur kembali, sudah mulai menuju ke arah vehicle-nya dan akan regroup ke arah pemain Reject yang lainnya. Ya, tapi dari Reject tampaknya mereka bakal stick together. 4 player dalam satu area rumah. VPE hanya gundukan yang menyelamatkan posisi mereka saat ini. Flanking bukanlah opsi yang viable, kecuali mereka bisa dapetin knock at least 2. Kalau mereka mau benar-benar full rush ke arah rumah Reject. Karena depan mereka begitu open dan kalau mereka paksa, itu udah ibaratnya permintaan untuk mereka tumbangkan di posisi tersebut. Lu lihat deh WWJD forecast-nya, 50-50 cuy. Imbang, karena kemana zona 50%. bergerak. Disitulah tim lawannya akan kesulitan. Dan menurut gua butuh cepat gak sih buat sedikit mengontrol bagian bibir pantai. Forting di bibir pantai, entah dengan 2 vehicle ataupun 1 vehicle, cuma dengan catatan kalau selamat. Kalau selamat, itu dia susah banget. Dan sampai di pantai pun pas. Andai zona banting ke bagian bawah banget, mereka keluar dari pinggiran zona. Ini yang bikin seru ya, kalau zonanya makin ke kiri. Jadi rumahnya... Pantai banget ya. rumahnya Reject ditinggalin, compoundnya dari VPE juga ditinggalin. Dan zonanya makin ke kiri makin membuat kedua tim ini sulit. Air, full air. Oh, bibir pantai pernah sih gue ngeliat circle yang seperti itu. Cuman udah lama banget. Arah-arah pertembingan juga pernah, cuman udah lama banget. Itu kayak 2-3 tahun yang lalu. Dan sangat jarang momen tersebut akan terjadi kembali. Lihat dari Vampire, mereka tidak berdiam diri begitu lama. Mereka terus bergerak sambil memikirkan langkah berikutnya seperti apa. Kalau yang kita lihat, yang harus diperhatikan sekarang adalah berapa banyak smoke yang dipunya oleh Vampire. Tadi 1 tambah 2 berarti udah ada 3. Kita masih harus memantau dari player-player lainnya ada berapa banyak smoke yang dipunya oleh Vampire saat ini. Dia kayak ngincer lagi cari dari pinggir pantai. Lagi nyari gundukan bisa dimainin. Atau kayak dia, nih kapalnya masuk zona nggak? Tandain kapal. Terus dia cek, kotaknya masuk zona nggak? Tandain kotak. Ya. Oke, ini zona kita ambil ke-7. nih. Kita bakal lihat nih zonanya. Dalam 8 detik lagi.
Kita akan langsung melakukan survei dalam 5, 4, 3, 2, 1. Circle survey Membuktikan. mendonat. Lagi ternyata ya. Ini nunggu lagi kayaknya sampai circle ke-7 sih menurut gua. Ini nggak bakal perang kalau gini ceritanya. Nggak. Karena siapapun yang memulai start perangnya duluan. Dan kalau itu gagal, bye-bye untuk chicken dinner. Kecuali VP dapetin knock-nya bagus ya. Dia mungkin bakal rush berempat. Mungkin, cuman masalahnya dari Reject nggak ada yang ngambil dari bagian ujung jendela. Mereka ngambil dari bagian pojok belakang jendelanya. Karena dia tahu kalau terlalu maju ke depan, angle dari Vampire makin jelas Gede, buat lebih ngeliat gede kan? kepala dari Reject. Dia ngambil posisi belakang banget. Ngelin supaya setipis mungkin. Dia ngebuka badan, ngebuka juga hitboxnya dia dari lawannya. Sarah, apa yang kamu lakukan Sarah? Apa yang kamu pikirkan Sarah? Apapun yang kamu pikirkan Sarah, itu ide buruk. Kalau lu mau ngambil batu yang ada di depan situ. Bukan ini terbaik. Bukan ide terbaik Sarah. Jangan lakukan itu. Sabar. Tapi Sarah sudah membuka jalan ke arah depan. Dengan melakukan sebuah proning, berharap tidak ada intayan dari arah Vampire. Dengan adanya backup fire yang dilakukan, dengan adanya follow up yang dilakukan. Membuat Sarah semakin percaya diri untuk bisa mendapatkan momentum, tapi ternyata Swift yang bisa mendapatkan sebuah knockdown, semua langsung menuju ke arah mobil. Buset, lihat Vampire. Tony K langsung menghajar, menghampiri pemain-pemain dari tim Reject. Langsung digaspol begitu saja, dua mobil sudah mulai Tansen, bahkan Sarah ter-take down. Inilah dia blunder yang terjadi. Satu orang berusaha membackup dan ternyata berhasil diamankan. Rewardnya berhasil tapi menjadi dua pemain yang tersisa. Ada granat yang sudah belum dimasak, Tony K juga tumbang kali ini. Granatnya cukup matang, terbakar dia. Lemparan granatnya bakal masuk, Connect kan bisa mendapatkan korban yang kedua. Satu orang belum diamankan juga di bagian luar dan tinggal satu lagi. Duelo tersisa. Molotov dilemparkan, duelo lompat ke bagian luar kali ini. 2 melawan 2, tapi satu bakal menahan Swipe, menahan laju push dari arah tim Reject. Tapi dari Reject, pemain terakhir mereka begitu sekarat. Granat pun dikokang kali ini oleh seorang Schweb. Akan dilontarkan menuju ke arah pemain terakhir di duelo. Dan tampaknya Dar! Winner chicken dinner untuk tim VPN. Dan gimana cara mereka mendapatkannya? Semua keunggulan jatuh pada RC. Tapi Vampire bisa mengubah segalanya dengan permainan yang begitu baik. Blunder menurut gua. Gue udah was-was dari Sarah yang bergerak tiba-tiba ke broken wall. Dan gue ngelihat batu tuh di depan sono. Apakah Sarah berniat mengambil batu tersebut? Ternyata dia keluar. Ngepron mau ke sana. Kayak